warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan satu materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdurrahman Ahmad Amir dengan NPM 201914501346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Giantika dengan nomor NPM 201914501253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Amalia dengan nomor NPM 201914501286. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Dewanti dengan NPM 2014501334. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran yang faktor mempengaruhi perkembangan masa remaja. Baik teman-teman, di sini untuk pembahasan yang pertama adalah faktor hereditas atau biasa kita sebut sebagai faktor genetik atau genetika. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada si anaknya atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Masa dalam kandungan dipandang sebagai periode yang kritis dalam perkembangan kepribadian individu. Sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola, pembentukan kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran nanti. Agar janin dalam kandungan pertumbuhannya sehat, maka si ibu yang mengandung perlu memerhatikan kesehatan dirinya, baik fisik maupun psikis. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung itu ialah kualitas sistem saraf, kemudian ada keseimbangan biokimia tubuh, dan yang terakhir struktur tubuh. Dapat dikemukakan bahwa fungsi hereditas atau genetik ini dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Kemudian membatasi perkembangan kepribadian meskipun kondisi lingkungan sangat kapasitas atau berpotensi. Dan yang terakhir memengaruhi keunikan si pribadi tersebut. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Abdurrahman atau AB yang kita kenal tentang faktor genetik. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang penjelasan faktor genetik. Di dalam faktor genetik sengaja dicantumkan perihal gen, karena gen memiliki keterkaitan rapat dengan aspek psikologis manusia. Aspek psikologis manusia yaitu seperti kecerdasan, bakat, minat, emosi, motif, perhatian, kematangan, kesiapan, dan sikap. Gen juga memiliki beberapa fungsi, yaitu bertindak sebagai pola terpercaya untuk membuat duplikasi-duplikasi. Yang kedua, bertindak sebagai transkripsi yang mempengaruhi protein sebagai ekspresi gen. Dan yang ketiga, gen mempengaruhi dan bahkan menentukan tingkah laku manusia. Gen tidak hanya bersifat bawaan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bisa dimengerti, walau gen mampu membuat cetak biru, namun dalam merajut upaya masa depan masih bisa ditentukan banyak hal. Sepintas dapat kita simpulkan bahwa prestasi remaja kadang karena faktor gen. Beberapa contoh yaitu sebagai wali juga berasal dari satu keturunan. Yang kedua, Presiden RI pertama Soekarno menurun ke Megawati dan Puan Maharani.
Dan yang ketiga, pembalap Saint-Gelael datang dari ayahnya yang membalap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena fisik atau alam yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Faktor lingkungan yang dibahas pada paparan berikut adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan media massa. Lingkungan keluarga dipandang sebagai penentu utama terhadap perkembangan si anak. Alasannya, karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kedua adalah keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak lebih banyak menghabiskan waktunya kepada keluarganya. Dan yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Yang ketiga ada lingkungan teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak mempunyai peranan cukup penting bagi perkembangan dirinya. Melalui kelompok teman sebaya, si anak dapat belajar berinteraksi, belajar berkomunikasi, belajar bekerja sama, dan belajar mengeluarkan pendapat. Yang terakhir ada media massa. Salah satu media massa yang menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, yaitu televisi. Televisi sebagai media massa elektronik yang mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada pemirsanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Dewanti dengan NPM 201914501334. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran faktor yang mempengaruhi perkembangan masa remaja. Pada setiap individu remaja merupakan masa kehidupan yang penting dalam siklus. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pada remaja menurut alirannya. Yang pertama ada aliran nativisme, yaitu aliran hingga saat ini masih berpengaruh di kalangan beberapa ahli, tetapi sudah tidak semutlak dulu lagi. Di antara ahli yang dipandang sebagai nativisme ialah Noam A. Chomsky, kelahiran tahun 1928. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan penguasa pada zaman manusia tidak dapat dijelaskan oleh semata-mata oleh proses belajar, tetapi juga yang lebih tertinggi oleh adanya psikologi. Yang kedua ada aliran empiris, yaitu aliran yang amat masyhur dalam tabulasa yang berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti lambang kosong. Dengan ini menganggap perkembangan masa remaja bergantung pada lingkungannya. Yang ketiga ada aliran konvergensi, yaitu merupakan penabungan dari aliran empirisme dengan aliran nativisme, yaitu yang penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor berpengaruh dalam perkembangan para penganut aliran konvergensi ini, yaitu berkeyakinan bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan memiliki andil sama besar dalam menemukan masa depan seseorang. Sekian aliran-aliran perkembangan faktor yang mempengaruhi masa remaja.